أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Para pengurus yang terhormat dari Yayasan Rodatul Jannah, kami assalamualaikum dari jauh-jauh dari Grobogan, dari teman-teman Sedul Muslim Grobogan, ingin kemudian tadi banding ya, mengais ilmu dari apa yang sudah dipraktekkan dan dijalankan dari pelaksanaan pemulasaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Nah, mungkin nanti pada prosesnya kami mungkin butuh gambaran secara umum, kemudian nanti baik di pengurusan, kemudian tadi teknis pelaksanaan, kemudian kendala dan seterusnya, baru nanti mungkin sesi tanya jawab dari teman-teman yang mungkin ada unek-unek, mungkin seperti itu, Pak. Nggih. Mungkin kita lanjutkan dengan perkenalan. Nggih. Nggih, jadi nggih, pangapunten. Jadi saya sendiri Hatta, nama saya Hatta Ahmad dari teman-teman ngaji di Purwodadi. Napa? Nama kula dalam Pak. Nggih. Mas Nasir. Ini kan bahas tim IT. Lo iya Pak. Tim kesehatan. Kesehatan nggih. Mas Sofyan ya. Sofyan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang telah memberikan karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dari tim RJ Yayasan Rodatul Jannah telah kedatangan tamu saudara kita dari sahabat sedulur Muslim Grobogan. Ahlan wa sahlan bikudurikum. Dan karena ini kantor makam, ya adanya hanya air putih, tidak ada lain-lain. Seperti itu. Tadi sudah diperkenalkan, saya perkenalkan, nama saya Imron Suebi, dan kami duduk di selaku pembina ada 3 orang, Ustadz Budi dan Pak Anwar. Kemudian nanti dari pihak pengurus, biar Pak Kun menyampaikan tentang perkenalannya dan personilnya, dan mungkin ada beberapa teman yang tidak bisa hadir. Kalau tadi masih ada komplit karena ada pemakaman. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan di sebelum dilanjut perkenalan, bahwa DRJ ini semata-mata untuk apa? Istilahnya mohon ridho Allah. Artinya kesemangatan mereka tanpa pamrih, dan ini yang perlu kita pupuk, sehingga dari teman-teman di sedulur Muslim Grobogan pun, kalau sudah niatan karena lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan memudahkan. Tapi kalau sudah ada kepentingan pribadi atau golongan, ya sudah akan di tengah jalan akan terseok-seok. Sehingga dari pihak yayasan ini memang berkeinginan untuk dakwah, dan apalagi di Semarang belum ada spesifik pemakaman Muslim secara syar'i, sehingga dari teman-teman berkeinginan kuat secara sukarela, apapun yang punya tenaga-tenaga, punya pikiran-pikiran, punya harta-harta, punya waktu-waktu, sehingga istilahnya muntang-manting pun tanpa ada pamrih. Itu karena niatan kita untuk istilahnya untuk mengharap ridho Allah SWT. Itu secara garis besar yang perlu kita tandaskan. Jadi nanti kalau di sedulur Muslim Grobogan, kalau ingin maju, ya itu kuncinya lillahi ta'ala, sudah, tanpa ada kepentingan X, kepentingan A dan sebagainya. Insya Allah itu akan meskipun bajunya macam-macam ya, bajunya ada yang putih, ada yang biru, ada yang hijau, tapi di dalam sini harus satu wadah, semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Itu kuncinya di situ. Monggo Pak Kun bisa lanjut mungkin untuk perkenalan. Ya, assalamualaikum. Mungkin mewakili yayasan, anak akan memperkenalkan yang ada hadir di sini dulu. Yaitu pertama anak namanya Kuncoro Tribaruno, anak sekretaris yayasan. Kemudian yang bisa hadir di sini adalah Bapak Haryanto, beliau adalah koordinator bidang sarana prasarana, sekaligus beliau juga
sebagai tim teknis karena punya pengalaman latar belakang di masalah teknis. Kemudian ada Bapak Eri Yuryanto, tapi lebih dikenal dengan nama Pak Erik, nah, seperti itu. Beliau sebagai koordinator di bidang pemulasaraan bersama dengan Pak Rafiman dan Pak Wahyu Fitrianto. Pak Wahyu kelihatan wajahnya Pak Wahyu. Sama mungkin pesan Iya. grup bukan ada mungkin. Gimana? Grup bukan ada untuk Wahyu. Di antara kami yang masih lajang ini tinggal. Pesan. Perkenalkan kami juga mengenalkan yang tidak hadir. Tadi juga hadir tapi karena ada keperluan tadi qadarullah meninggalkan tempat ini. Pertama adalah penasihat yayasan adalah Pak Ustadz Haris Budiatna. Itu adalah penasihat yayasan. Kemudian Pak Imran sebagai ketua pembina, kemudian anggota pembina Ustadz Budi Setiawan dan Pak Anwar Khalil. Kemudian pengawas Pak Fajar Purwidikto. Nah, ketuanya ini qadarullah sudah kemarin beberapa bulan lalu meninggal dunia dan kebetulan dimakamkan juga di sini. Kemudian kami punya pejabat sementara Pak Royan, tapi beliau hari ini ada tugas di Tegal sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Kemudian Ana sebagai sekretaris, kemudian bendahara ada Pak Edi Setiawan dan Mas Riko Yusfana. Mas Riko ini juga ahli di bidang keuangan seperti itu. Kemudian di bidang humas ada Bapak Ustadz Syifa. Tadi bidang pemulasan sudah, kemudian bidang sarana sudah. Juga kami punya namanya bidang pengembangan. Jadi bagaimana kita untuk pengembangan ke depan yayasan, apapun aset dan sebagainya itu. Tadi Pak Royan dan Bapak Ari. Kemudian bidang sosial kemanusiaan, kami kebetulan masih ad hoc di sini, Bapak Ari. Juga ada namanya bidang pengelola makam. Jadi di sini ada bidang yang khusus menangani pemakaman. Badan mengalami pengelolaan makam Muslim Ratul Jannah, yaitu Bapak Untung Sudarto. Ya tadi juga ada di sini, tapi kemudian setelah pemakaman ada tugas bekerja. Jadi di sini juga sebagian besar swasta, tapi juga pengusaha, ustadz dan juga yang masih bekerja. Jadi mungkin waktu yang harus menyesuaikan seperti itu. Itu Pak, cukup pengenalannya atau Pak akan menambahkan lagi? Cukup. Kalau begitu mungkin yang berikutnya, kebetulan Ana menyiapkan beberapa, karena tidak ada slide, mungkin lebih simple saja kita dengan apa yang kita cetak ini saja. Ya, seperti itu. Mungkin bisa sebagai acuan sambil kita bincang-bincang seperti itu. Jadi ini secara singkat yang dapat kami sampaikan kepada Bapak-Bapak semua mengenai pengadaan dan pengembangan makam Muslim Ratul Jannah yang lebih dikenal dengan MMRJ ya singkatan, yang lokasinya ada di Gunung Pati Semarang. Jadi ini adalah di Gunung Pati Semarang. Kemudian kami menyampaikan mengapa atau latar belakang pengadaan makam Muslim ini. Jadi yayasan mengadakan pertemuan berulang kali dan berpendapat bahwa latar belakang mengapa di antara program kami adalah untuk pengadaan makam Muslim. Itu pertama adalah fenomena bahwa sulit mencari makam khusus untuk Muslim. Itu yang pertama. Sehingga kenapa? Oh gini, ya. Tes, ya, ya. Jadi seperti itu, sulit mencari makam Muslim. Kita sadari bahwa banyak makam itu bercampur antara Muslim dan Nasrani. Itu memang sebagian besar seperti itu. Jadi sulit untuk mencari yang khusus hanya untuk Muslim. Di samping itu bahwa syariat pemakaman Islam seperti kita bersama bahwa
mewajibkan makam muslim harus terpisah dengan makam non muslim. Itu syariat Islam yang kita sadari bersama. Kemudian ketentuan lain syariah pemakaman, misalnya wajib dilakukan seperti kepastian arah kiblat, makam tidak ditinggikan tanpa kijing dan sebagainya, itu kan sulit untuk kita dapatkan dan belum jelas kepastiannya dilakukan oleh pengelola makam muslim yang lain, pengelola makam umum yang lain pada khususnya. Kemudian kalaupun ada makam yang dikelola oleh swasta itu berorientasi bisnis, Pak, sehingga sangat mahal ya, sangat ya, ada di beberapa tempat itu bahkan sampai puluhan juta, Kak. 15 gimana? 25 juta. 5 juta di Al-Madinah itu berapa? 25 juta. Paling murah itu, Pak. Di Al-Madinah di Ungaran ya. Betul. Dan ada juga 17,5 gimana? Muhammadiyah. Di sini 17,5 juta. Yang di Al-Madinah itu dia bayar sekali sekitar 25 juta, dia mendapatkan hak selama-lamanya. Ya, itu dikelola ke ini ya, sampai ke dunia itu. Atas kontrak ya. seperti itu. Ya, yang kedua di Sunul Khotimah yang bayar 17 jutaan itu memang untuk selama-lamanya juga ya. Tapi ada iuran bulanan. Ada biaya bulanan. Perawatan. Ya. Yang di Madinah itu, Al-Madinah itu bahkan yayasannya yayasan Nasrani. Yang punya. Nah, yang punya gitu. Tapi untuk muslim. Dia punya 2 kawasan, satu Nasrani, Muslim. Pengelola yayasan Nasrani. Ya. Seperti itu. Kemudian mungkin di halaman berikutnya nomor 2 kami akan sharing sedikit tentang proses pengadaan makam ini bagaimana. Jadi kita sudah melakukan survei penjajakan lokasi makam di berbagai tempat, lebih dari 6 bulan tuh kami survei ke sini, tidak bisa, berbagai masalah lah untuk yang tidak cocok tapi lingkungan tidak mendukung, di sini bisa, RT-nya tidak boleh dan sebagainya. Jadi seperti itu kan fenomena di masyarakat, seperti mungkin yang salah satu kesulitan apabila kita juga akan survei mencari lokasi makam seperti itu. Kemudian alhamdulillah kami dapatkan di sini, makam di sini relatif tidak terlalu luas sebenarnya, sekitar 3.400 meter persegi seperti itu, Pak. Jadi ya lumayan lah, jadi kurang lebih kalau untuk satu stages itu bisa 550 ya. Karena kami nanti akan di-sharing juga bahwa kita mempunyai kedalaman yang lebih dalam, sehingga di kemudian hari kemungkinan kita bisa melakukan beberapa stages seperti. Kemudian supaya bisa berjalan, kemudian pengurus yayasan bertahun menyediakan dana talangan dulu supaya bisa berjalan. Jadi pembebasan lahan dan pembangunan awal itu dari tahun gitu. Sebelum kami melakukan penggalangan dana, ya kita selesaikan lahannya dulu, kita siapkan dana awal, kita lakukan sambil kemudian dilakukan penggalangan dana seperti itu. Kemudian dilakukan pembuatan master plan pembangunan Maslam ini yang dilakukan alhamdulillah oleh tim sendiri gitu, tim teknis sendiri yang kebetulan anggotanya sudah berpengalaman di berbagai macam aktivitas teknis pembangunan perumahan dan sebagainya. Jadi kita sangat berpengalaman di sini. Dan kemudian juga tim ini membuat RAB, rencana anggaran belanja sekitar 1.360 miliar rupiah. Jadi dari lahan sampai pembangunan selesai sih 1.360 miliar. 1.360 miliar rupiah itu anggaran yang diperlukan. Nah, kemudian dilakukan penggalangan dana melalui partisipasi masyarakat muslim yang mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 dan alhamdulillah pada pertengahan bulan Desember 2020 ya kita sekitar 14 bulan sudah terpenuhi ya Pak. Jadi dalam waktu 14, walaupun kita sadari bahwa dalam tenggang waktu itu kan masa pandemi Pak ya. Jadi memang perolehan itu berfluktuasi gitu, masa pandemi naik turun dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam periode waktu itu kita juga memulai strategi bagaimana penggalangan itu bisa terlaksana supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi berjalan dengan pembangunan terus berjalan dengan pendapatan sekian berjalan. Jadi tetap pembangunan itu berjalan. Itu bulan pertama udah dibuat makam ini orang.
dipakai? Jadi bulan Februari 2022, di Maret 2020 ya, pemakaman pertama. Ya. Dan sampai hari ini sudah dimakamkan 83 janais. Jadi pembangunan tetap berjalan, tapi kami tim teknis terutama sudah punya kriteria bahwa walaupun berjalan, ini kita sudah bisa fungsional untuk dimakamkan. Jadi kita langsung makamkan di bulan Maret 2020. Nah itu proses perjalanan Pak, seperti itu. Kemudian yang sekedar berikutnya adalah proses penggalangan dana itu bagaimana. Jadi kita, ya boleh silakan. COVID kemarin, kan kita rata-rata satu hari kan 4-5 orang. Oh ya, mengenai pemakaman itu yang luar biasa terjadi yaitu pada Juli pekan pertama, pekan kedua Pak. Jadi itu pada saat COVID, kami rata-rata sebenarnya per bulan itu antara 4 sampai 6 per bulan. Tapi pada saat COVID Juli itu sekitar 25 dalam waktu 2 pekan. Jadi rekan-rekan kami itu satu hari bisa 2-3 ya maksimal kita mampu melaksanakan pemakaman COVID. Dan itu kita pakai Ya, dengan segala macam peralatan. Pada saat itu juga sulit untuk mencari relawan kan. Jadi Masya Allah, jadi semua bisa berpartisipasi untuk bisa menjadi relawan menggunakan hazmat dan sebagainya. Jadi nanti bisa di lapangan nanti untuk yang pemakaman khusus COVID itu di bagian belakang Pak, karena harus ada batas kan antara yang COVID dan non COVID. COVID juga memakai peti sehingga liangnya juga lebih khusus. Seperti itu. Bukan sekedar sharing tentang penggalangan dana, jadi kami sosialisasi ke masjid, majelis taklim dan sebagainya. Kemudian mendirikan tim penggalangan khusus. Jadi kita lebih fokus ya. Tiap waktu berkomunikasi bagaimana strategi-strategi untuk pencapaian itu inline seberbarengan dengan tahapan pembangunan. Jadi seperti itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya site dan master plan. Jadi yang sebelah kiri gambar itu adalah site plan, dilihat dari atas dan seperti ini. Jadi memang lahannya ini unik gitu, seperti celurit seperti itu. Tapi apapun itu, alhamdulillah Tik Teknis bisa merancang sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian dilakukan perencanaan pembangunan, master plan yang sebelah kanan itu master plan yang alhamdulillah saat ini sudah terlaksana. Di bagian bawah sekedar ilustrasi mengenai pembukaan lahan. Sebelumnya di gambar atas kan terlihat bahwa memang seperti hutan ya, tanaman apa dulu kan. Penuh tanaman seperti itu, dibuka lahannya. Secara bertahap kami membangun paving jalan masuk, area parkir itu yang pertama kita bangun supaya makam dapat segera fungsional walaupun masih dalam tahapan pembangunan. Kemudian lakukan pembangunan makam, kantor bersama di sini, kantor yayasan sekaligus menjadi kantor yayasan. Kemudian alhamdulillah kita bisa melaksanakan betonisasi jalan menuju makam muslim. Ini sebagian besar dari dana Pak? Subhat ya, dana apa ya? Yang untuk fasilitas umum kan bisa dimanfaatkan untuk itu Pak. Jalan. Itu dari mana? Dari Musinin, tapi tanpa kami mengiklankan, itu kan tidak. Jadi artinya bahwa beliau sendiri yang berinisiatif untuk seperti itu. Kami tidak mengiklankan bahwa kami menerima. Sama satu ya, kan sama itu ya. Kan khusus ada pengumpulan dana-dana itu. Kalau ini enggak khususan itu ya. Enggak, di luar dana 1,36 tadi. Itu kemudian pembangunan gapura di bawah, kemudian tadi view-nya ada penanda, kemudian tim lapangan juga membuat bagaimana supaya lokasi makam itu kan tidak ada namanya Pak, jadi kami memberikan nomor saja di pinggir, nanti bisa dilihat di sana nomor blok B nomor 3 misalnya, itu lokasi di mana, dan sistem itu ada di database di website. Jadi nanti setiap dari keluarga yang dimakamkan bisa mengetahui juga melalui website, melalui sini dengan alamat tertentu nanti keluarganya dimakamkan di mana. Jika waktu ziarah dia bisa langsung menuju ke makam.
Dan berikutnya adalah kami terus melakukan update kepada para muksinin pemberi wakaf. Setiap tahapan, mungkin tiap sekian bulan kami mengadakan informasi bahwa pembangunan sampai di sini, keuangan sampai di sini dan seterusnya. Kemudian juga pada saat selesai pembangunan dan mulai beroperasi, kita melakukan namanya ikrar wakaf. Jadi secara resmi bahwa wakaf itu sudah dilakukan ikrar wakaf untuk dilaksanakan operasionalnya oleh yayasan, seperti itu. Kami juga kemudian membangun website yang Sana sampaikan tadi, website untuk bagi ziarah itu nanti keluarganya dimakamkan di mana gitu nanti ada. Di website juga banyak tentang SOP bagaimana untuk bisa proses di situ. Nah, yang penting juga di sini adalah mengenai tata tertib. Jadi pada umumnya bahwa Yayasan Ratu Jannah itu menerima muslim siapapun itu yang meminta untuk dimakamkan. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan kami buat. Nanti ini ada sebelah kiri, tapi ini kurang jelas. Nah, tata tertibnya nanti bisa juga kami pampangkan dari pintu masuk itu tata tertibnya. Juga nanti ada mungkin contoh dari Gus Erik tata tertib seperti itu. Mungkin bisa dibacakan salah satu aja, Pak Erik Eman. Tata tertib itu antara lain. Makam Muslim Rodatul Jannah Semarang. Yang pertama, jenazah yang akan dimakam harus muslim, betul, wajib. Yang kedua, prosesi pemakaman diselenggarakan sesuai dengan tata tertib ketentuan yang diatur oleh Yayasan Rodatul Jannah, yang pelaksanaannya dipandu oleh petugas Yayasan Rodatul Jannah Semarang atau Paguyuban Rodatul Jannah Semarang sesuai rekomendasi dari Yayasan Imam Syafi'i. Dua, tidak boleh menguburkan jenazah pada saat-saat, ada 3 saat ya. Yang pertama saat matahari terbit sampai matahari sempurna, saat matahari tepat di atas kepala sebelum tergelincir, sama saat matahari tenggelam atau maghrib, tidak boleh. Yang keempat, tidak membuat liang lahat kubur dengan asap di atasnya bangunan, tidak membuat bangunan di atas kubur, tidak mengecat dan mengapurnya, tidak menembok dan tidak mendirikan nisan, tidak menuliskan nama di atas kuburan, tidak meninggikan tanah melebihi 1 jengkal dari tanah galian. Yang ke-10, tidak melakukan perbuatan sunnah dalam pemakaman, misalnya menabur bunga, meletakkan makanan dan minuman di atasnya, meletakkan jenazah ke liang kubur dengan peti mati kecuali ada udur atau pas COVID itu. Kemudian mengandani dan mengkomati. Yang terakhir yaitu tahlilan dan tawasul. Yang ke-11, ketika masuk area makam harus melepas alas kaki, lain tidak harus nih, sunahnya begitu. Tapi kalau ada udur boleh kita memakai, misalnya sakit kakinya, kalau kena tanah tadi tambah parah harus boleh. Yang ada udur boleh. Tidak mendirikan sholat atau duduk di atas kuburan, dan tidak menyembelih binatang di atas kuburan. Atau wanita tidak boleh mengikuti proses pemakaman, kecuali kalau pemakaman sudah selesai, yang ibadah keluar tidak boleh masuk untuk mendoakan. Dan tidak membaca Al-Quran di atas. Ini ya, secara garis besar persyaratan yang perlu dimakamkan. Terima kasih. Bisa diberikan juga. Jadi seperti itu, pemakaman di MRJ itu wajib untuk memenuhi syarat tata tertib dan ketentuan. Jadi kami sebenarnya tidak pernah menolak. Yang menolak justru, kalaupun ada yang menolak, tentu dari pihak mereka. Setelah mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Bismillah, Assalamualaikum. Ya, seperti yang tadi setelah disampaikan oleh pengurus yang lain bahwa kita itu makam muslim. Siapapun kita tidak melihat latar belakang. Mohon maaf, mungkin ada NU, ada yang dari mana, tapi muslim. Dan syaratnya memang benar-benar muslim. Pernah kita ada, setelah kita terima, ada telepon masuk, Pak, itu bukan muslim. Loh, padahal udah mau berangkat. Ada memang pengalaman ini saya ceritakan kenapa itu bukan muslim, karena banyak telepon juga. Loh, terus kalau dia bukan muslim siapa? Dia Nasrani. Tapi kita kan sama waktu itu ada saksinya, Pak Rakiman sama saya berangkat ke rumah. Siapa yang menyaksikan bahwa ini tadi malam bersahadat? Ternyata saksinya ada 3 orang. Jadi laki-laki
Pak RT, dari keluarganya, dan dari anaknya. Itu menyaksikan sudah bersyahadat. Selama hidup memang dia tidak muslim, nah, tapi berarti hal itu pun kita terima asal semua seperti syarat yang dibacakan oleh pengurus itu semuanya terpenuhi. Dari muslim apapun kita terima, yang penting syaratnya muslim. Kecuali ada juga seperti yang diceritakan pernah kita nggak jadi juga banyak, tapi bukan dari kita, karena kita suruh misalnya, Pak tolong itu keluarganya dikasih tahu untuk mau dimakamkan ke kita. Untuk hal itu kita nggak mau. Suatu saat mesti akan ada di belakang hari, kemudian mesti ada sesuatu. Itu harus kesepakatan keluarga kalau mau dimakamkan di sini. Karena ada keluarga yang memang ini contoh sudah tidak ada boleh menabur bunga, sudah tidak boleh. Ada marah-marah, dia harus marah. Loh kok enggak untuk gimana? Ya itu karena beda keluarganya. Itu Pak D saya dari luar kota datang langsung bawa. Nah itu kan keluarga inti kita kumpulkan dulu, mau seperti tata tertib seperti ini. Tapi begitu hari H ada yang masih kelolosan ya. Ya namanya manusia, kita kelolosan kan bisa kan nggak setiap saat kita jaga. Datang bawa masuk bunga sebar-sebar, besoknya loh kok ada bunga-bunga di sini. Itu hal semacam itu ya kita di luar kemampuan kita, tapi kita tetap selalu mendakwahi kepada keluarganya, kemudian dari pengurus juga memberitahu bahwa hal itu harus diberitahukan juga dengan keluarga yang lain. Nah itu sementara itu nanti sambil berjalan di makam ada pertanyaan, kita berjalan di makam, nanti ada tim teknis yang menggambarkan kenapa makamnya seperti ini. Kalau saya yang dari pemakaman, dari pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafani, membawa, kemudian mensolati dan memakamkan. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang berikutnya tadi tentang pemakaman makam muslim. Yang berikutnya nanti mungkin ada tanya itu, tapi sebelumnya ada dua hal yang kami ingin sampaikan, begitu tentang layanan pengurusan jenazah dan pelatihan. Kami juga melaksanakan itu. Mungkin Bu Syarif atau Bu Sakina bisa menjelaskan itu sekalian. Pelatihan. Kita sudah melaksanakan pelayanan. Seperti yang kita pernah ke grup dari Rodatul Jannah itu, kita tidak berdakwah saya, karena kita juga selalu menyampaikan, saya bukan benar, kita dari latar belakangnya tadi Pak Imron ada biru, ada putih, ada dari karyawan, tapi niat kita karena kita menjemput hidayah, kemudian kita ngajarnya berdasarkan diberitahu ustadz ketika fikih jenazah kita mereka, tapi ketika praktek dari kondisi yang sebenarnya, dari kondisi mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian baru kita bisa mengajarkan, karena setiap saat itu hampir kita setiap hari ada ya, dari pengalaman itu baru kita itu tularkan kepada yang ingin dengan Rodatul Jannah yang digerobokan dulu. Ini masih ada di sini pun kita terus langsung sunnah, itu juga pelatihan, tapi kita tidak fikih, kita hanya prakteknya saja. Kalau fikihnya mesti kan yang ustadz, jadi kita hanya praktek sesuai dengan kondisi kita selama kita mengadakan pelaksanaan pemulasaran jenazah. Itu yang kita tularkan kepada rekan-rekan yang ini, dan itu motivasi, karena kan ada juga yang masih nggak berani itu banyak. Kita melatih itu kalau di jumlah itu ada hampir ribuan ya, 1000 lebih ya, 1000, tapi yang jadi itu nggak berani, walaupun dia sudah bisa ya nunggu saya datang, nggak nunggu aja. Loh kan antum sudah pernah ikut saya, nggak nunggu aja. 2.700 itu yang kita latih, tapi ya kita nggak, itu ide milik Allah, kita tetap menyampaikan apa yang kita semampunya kita sampaikan. Nah, kita ajak-ajak terus pokoknya. Yang kemarin di Pati juga insya Allah sudah membentuk juga tim pemulasaan yang di daerah-daerah Kota Semarang, insya Allah seperti itu. Ya, itu sudah banyak juga. Kemudian yang permintaan jenazah juga seperti itu. Kalau pemakaman tidak selalu harus di sini. Kita juga melayani pemulasaan jenazah, tapi tidak dimakamkan di sini, di tempat lain. Nah, di tempat lain juga kita sesuai sunnah. Ya pernah kita disuruh pulang juga bisa, pernah saya ceritakan ini pemakaman sudah memandikan, sudah mengkafani, sudah tinggal berangkat, saya pikir diberikan saya, terus dia nyatanya satu aja, saya menerangkan seperti ini, lupa kok nggak dadan, oh nggak dadan, kita udah bapak pulang aja, itu pernah seperti itu. Oh pulang aja pak, saya ada yang lain, nanti di sana sudah ada orang yang sudah ngurusin jenazah ini, ya kita pulang. Jadi nggak ada masalah seperti itu, sudah di banyak tempat hal seperti itu, sering seperti itu, dan kita semuanya kita dengan senyuman. Oke, saya kira gitu. Matur suwun.
Ya, monggo pertanyaan. Itu pemulasaran jenazah di tempat Saiful Mayit itu atau di sini? Enggak, jadi gini. Ya, tadinya mau saya terangkan ini pada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kita sudah siapkan sebetulnya di sini ada karena pengalaman aja. Waktu itu ada jenazah di rumah sakit. Dia meninggal bukan di rumahnya dia, tapi di rumah keluarganya. Di rumahnya keluarganya itu meninggalnya tidak wajar di Solokan. Terus dibawa ke rumah sakit, mau dibawa pulang ke rumah keluarganya ditolak. Tidak diperbolehkan keluarganya, mau dibawa yang meninggal itu juga ditolak, dimandikan di rumah sakit, dia nggak punya biaya. Dari berdasarkan itu terus kita membuat pengalaman bikin tempat memandikan, mengkafani, tapi kita memandikan juga di rumahnya, di rumah sakit juga kita udah 2 kali saya memandikan di rumah sakit, karena pihak rumah sakit monggo bapak aja karena mungkin ya agak berbeda ya, kemarin juga kita itu beda juga waktu kita di rumah sakit Tileng ya. Memang kalau kita sih standar kita kafan itu 10 meter cukup. Tapi kalau rumah sakit orang jalan itu 15 meter. Karena mereka kok 10 meter Pak, ya kita sudah cukup sebenarnya karena 3 helai kain. Tapi kalau mereka karena ada topi, ada baju, ada celana, lah itu yang bikin panjang kita cukup 3 helai aja sesuai syariat dan sunnah. Tapi kita laksanakan di rumah, dimanapun juga kehendak Sohibul Musibah kita laksanakan. Bahan dari kita semua. Kita setiap saat ini semua petugas bawa selalu di mobil saya setiap jalan Pak Imron mobilnya selalu ada box perawatan jenazah. Jadi sewaktu-waktu kita diundang sudah langsung berangkat sama mobilnya itu sudah bawa box perawatan jenazah dari kain kafan, sabun, mulai handuk, jarit semuanya sudah ada. Kita tinggal berangkat dimanapun juga kita lagi jalan-jalan ada jenazah ya langsung mobil itu sudah ada semua. Jadi setiap saat kita siap dimanapun juga seperti itu. Oke, ada lagi? Jadi perlu kami aturkan pada bapak-bapak semua. Jadi kami di grup itu awalnya kita itu terbentuk dalam ini Pak, dalam forum kajian Islam Gerobogan. Di mana forum ini awalnya sebagai wadah untuk dakwah sunnah di Gerobogan. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, selain kita juga dituntut untuk menuntut ilmu, kita juga dituntut untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, dari situ kemudian FKIG membentuk suatu wadah yang tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Hatta, Sedulur Muslim Gerobogan. Nah, Sedulur Muslim Gerobogan ini awalnya kita fokusnya di pemulasaran jenazah yang waktu itu sudah dilatih juga dari Rasul Jannah, kemudian dimatangkan oleh Ustadz Hatta, diulang-ulang terus, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, 2 tahun terakhir kita sudah berproses, insya Allah sudah bisa untuk pemulasaran jenazahnya. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan oleh Pak Kuncoro itu juga kita rasakan di sana Pak. Akhirnya kita mulai ada wacana untuk pengadaan khusus yang Muslim tadi. Nah, alhamdulillah akhirnya kita agendakan khusus untuk belajar di sini. Ya, nanti bisa dituntaskan tadi sudah disampaikan panjang lebar dan ada praktek, jadi nanti bisa kita terjun ke lapangan. Nah, di satu sisi Pak, jadi kita juga ingin kalau diperkenankan nanti juga kita di ini Pak untuk tata kelola manajemennya. Jadi ya mohon maaf, kita di sana itu orangnya juga sama Pak, serabutan. Ada yang pokoknya serabutan, saya sebutkan karena itu tadi begitu ada panggilan gitu kita harus nunggu respon dulu kayak lama gitu baru bisa ini. Jadi nanti semoga nanti dengan adanya di sini teman-teman dan saya sendiri juga semakin semangat dalam mengabdikan diri ke ini sahabat-sahabat kita. Jadi nanti fokusnya di situ Pak. Saya juga minta izin bisa diizinkan tata kelolanya, mungkin administrasinya kayak gitu Pak. Jadi saat ini kan kita juga baru berbenah untuk melengkapi gitu lah. Tapi kalau tidak ini ada suatu bentuk pembukuan misalnya yang rapi, yang baku kan akan jadi kendala di kemudian harinya. Jadi nanti mungkin saya mohon izin juga bisa dikasih contoh itu Pak. Nanti tata kelolanya yang keuangan seperti ini, tata kelolanya untuk barang prasarana dan prasarana seperti ini, ya itu saya nanti bisa diizinkan untuk minta itu. Gitu Pak, saya kira. Jadi alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mempunyai proses itu Pak, termasuk standar operating prosedur SOP untuk setiap sub bidang. Seperti diketahui bahwa tadi Ana sharing bahwa bidang pemulasaran, bidang sosial, bidang lain-lain itu ada juga. Jadi setiap
proses itu mempunyai SOP sendiri-sendiri juga. Nah, terkhusus mengenai makam muslim ini, kami juga membentuk bidang, namanya bidang pengelola makam. Kalau akan mengkhususkan di situ juga kita punya proses. Jadi bagaimana alur permintaan dari umat sampai dapat dimakamkan, seperti itu ada alurnya. Juga kami juga ada flowchartnya yang mungkin dapat referensi seperti itu. Sebagian besar sudah kami masukkan di website, Pak. Jadi di website itu nanti bisa masuk ke sana. Mungkin untuk tahap awal dipelajari dari website dulu, Pak. Mungkin flowchart seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, teman kita bisa berkomunikasi lebih lanjut mungkin seperti itu. Kemudian khusus untuk Badan Pengelola Makam itu ada tupoksi sendiri, tugas pokok, fungsi apa yang harus dikerjakan, kemudian flowchartnya bagaimana kaitannya dengan bidang pemulasaran, bagaimana kaitannya dengan bidang sarana, bagaimana dengan teknis, bagaimana dengan bidang pengembangan, seperti itu. Mungkin awalnya di itu dulu, nanti kita berkomunikasi lebih lanjut. Ya, di bawah mungkin Pak Hari bisa menjelaskan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi gini Pak, saya akan menjelaskan alur aja. Jadi pertama kali Pak, ketika ada sohibul musibah yang melakukan permintaan ke makam kami, itu yang penting. Jadi kami ada semacam standar WA kami itu apa yang diminta oleh sohibul musibah kepada kami, itu permintaan itu jelas Pak di kami. Yang pertama, kita nggak sodori langsung surat pernyataan dan lain-lain seperti ini. Kami cukup dengan WA saja Pak, karena kita ingin praktis, kita tahu. Oh ya, contohnya seperti itu, ya. Seperti itu. Dan dipastikan dari kami, walaupun hanya sekedar WA, ada jawaban dari sohibul musibah bahwa sohibul musibah akan mentaati tata tertib di makam. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah sohibul musibah kita terima, itu dari kami ada namanya bidang pengelolaan makam. Bidang pengelolaan makam di sini kami punya 2 orang khusus penggali kubur Pak. Kami sudah kontrak sama dia istilahnya, kami sudah komitmen sama mereka berdua. Alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan saat ini kami belum pernah mengalami kendala mengenai tenaga kerja. Jadi memang kami pernah melakukan pemakaman di siang hari, keadaan hujan, malam hari, jam 2 malam pun kita pernah Pak seperti itu. Tapi alhamdulillah kita ada 2 orang yang standby di sini yang memanfaatkan orang tenaga sini Pak. Jadi rumahnya berada di dekat sini. Jadi sewaktu-waktu kami panggil, alhamdulillah dia bisa untuk menyiapkan lubang kuburnya seperti itu Pak. Lalu lubang kubur Pak, kita menyiapkan standarnya Pak. Itu standar kita itu ada 2 Pak. 2 lubang kubur yang sudah siap dipakai kapanpun Pak. Ya, jadi kita selalu ready 2 lubang kubur Pak. Ya, standarnya seperti itu. Kecuali pada musim hujan seperti ini, kami hanya 1 Pak. Kami 1 karena tanah kami di sini itu rawan longsor Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kami ada 2 lubang kubur yang selalu standby. Apabila itu tanahnya memang bagus ya kami standby 100% Pak. Mungkin yang belum kita selesaikan itu di liang lahatnya saja Pak. Jadi nanti ketika kita ada permintaan, liang lahatnya baru iya. Dulu kita pernah Pak, kita siapkan semua sampai liang lahat, tapi wah ya jugruk Pak istilahnya ya, longsor seperti itu. Lalu kami pun semakin kesini semakin belajar. Jadi sampai saat ini Pak, ketika musim hujan seperti ini, kami menggali 1,5 meter dulu Pak. 1,5 meter dulu. Nanti ketika sudah ada permintaan pelayanan, baru dilanjutkan sampai ke 2 meter dan dilanjutkan dengan penyiapan lahannya itu. Seperti itu Pak. Jadi nggak butuh waktu lama untuk menyelesaikan itu. Tadi sempat saya tanyakan berapa Pak untuk menyelesaikan tadi Pak? 1 jam Pak. Jadi gitu. Jadi hanya cukup 1 jam untuk 2 tenaga tersebut untuk untuk menyelesaikan lahannya tersebut. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, pemakaman di sini, ya alhamdulillah kami ada armada ambulan. Jadi
perawatan jenazah dan pengangkutan ini jenazah sampai dengan di makam ini sudah kita fasilitasi sekalian dari Sohibul Musibah. Lalu biasanya di sini jenazah kita sholati dulu, Pak. Sholati dulu, kadang sholat di Masjid At-Taqwa, di dekat sini ada masjidnya Ustadz Budi, Masjid At-Taqwa, atau Pak kita sholatkan di ini, Pak, di halaman, Pak. Di halaman parkir ini. Di halaman parkir kita sholati dulu sebelum dimakamkan. Seperti itu. Nah, kenapa kita sholati di halaman parkir? Karena mungkin ada beberapa itu pelayat yang dia mungkin belum siap, belum sempat sholati di rumahnya atau di masjid, tapi pelayatnya berada di sini, dia menunggu di sini untuk menyolatkan jenazah. Seperti itu, Pak. Lalu jenazah kita makamkan ya seperti mungkin Pak Erik sudah menjelaskan proses pemakamnya seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Untuk setelah itu, setelah selesai dimakamkan, baru secara administrasi Sohibul Musibah kita minta untuk tanda tangan surat pernyataan dan lain-lain itu. Baru seperti itu, Pak. Jadi yang awal sekali itu kami belum menyodorkan surat pernyataan dan lain-lain, cukup WA saja. Karena kami tahu pada saat itu Sohibul Musibah mungkin masih panik dan lain-lain ya kan. Kalau kita sodori dulu kayaknya kok belum tepat. Ya kami hanya butuh jawaban dari WA itu untuk sebagai dasar kami melanjutkan proses. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya. Adakah tarif untuk ini yang dimakamkan di Rodotul Jannah? Iya, baik. Saya jawab ya. Jadi gini, Pak. Makam Rodotul Jannah ini prinsip itu adalah makam tanah wakaf. Jadi tanah wakaf tidak boleh untuk diperjualbelikan. Itu yang pertama ya. Rodotul Jannah saat ini mengenakan tarif itu bukan mengenakan tarif tanah makam, tapi mengenakan tarif jasa untuk galian. Untuk beli papan dan lain-lain. Saat ini berapa ya? 1,5 juta. 1,5 ya. Yang berpeti 2,5 juta. 2 juta, ya seperti itu, Pak. Biaya itu memang itu hanya untuk biaya proses penggalian makam, proses untuk dan peralatan-peralatan yang diperlukan ketika kita memakamkan. Jadi tanah ini gratis, Pak, memang. Karena ini tanah wakaf gitu. Kita mencoba untuk menjalankan amanah ini sebagai tanah ini gratis. Jadi biaya itu hanya untuk peralatan tadi, untuk biaya penggalian dan perawatan tadi. Itu bagi yang mampu, Pak. Kalau nggak mampu tidak masalah, Pak. Prinsip kita terima, pokoknya kita terima dulu. Nah, kalau ada kelonggaran silahkan untuk mengganti biaya ini. Kalaupun nggak ada kelonggaran, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Gratis, ya. Beberapa kali kami ada yang gratis seperti itu karena mungkin pertimbangan ekonomi kami nggak bisa narik biaya ini seperti itu. Dan teman-teman insya Allah nggak masalah seperti itu. Ya, bukan gratis, tetap dibayarkan karena itu tenaga kerja. Tapi ya rebutan dari pengurus. Iya. Tetap bayar, Pak. Tapi yang bayar pengurus. Karena bukan untuk kita tenaga itu. Kan harus dibayar mereka. Ya, kalau untuk tenaga pasti dibayar, Pak. Nggak mungkin. Artinya beliau tetap. Ya. Ada kalian itu, Pak. Nggak dibayar sekian. Iya. Sekian bayar. Ya, jadi gini, Pak. Ya, kami kontrak dengan tukang gali, ya, gali kubur ini sistemnya kontrak, Pak. Satu galian berapa ribu rupiah, ya. Jadi satu galian itu berapa ratus ribu rupiah, itu termasuk kontrak pada waktu gali dan pada waktu nguruk, ya gitu, Pak. Jadi kontraknya komplit, Pak. Satu paket itu, Pak. Kita kasihkan 2 kali, Pak. Yang pertama pada waktu gali kan belum diuruk ya. Nanti pada waktu saat selesai ada penguburan baru dikasih sisanya seperti itu, Pak. Ya, memang sedikit agak tinggi dibandingkan kita mengerjakan harian ya. Tapi kami butuh ini, Pak, komitmen, Pak. Iya, komitmen. Kapan saja ya, jam berapa saja, insya Allah siap. Katakanlah mau pemakaman pagi jam 6, jam 7 gitu ya. Ya kan? Dia harus berangkat lebih awal untuk menyiapkan makamnya seperti itu. Dan ini kami butuh komitmen di situ. Kami tidak masalah membayar lebih
tinggi daripada seandainya kita gali sendiri atau membayar orang untuk gali secara harian, seperti itu. Fadhol, Pak. Mungkin untuk gambaran Ya. angkanya bisa. Ya tadi. Bayar dari titik maksud sebelum sibat. Iya. Tenaga gali saat ini 650.000 ya, 650 satu paket. Iya, 2 orang. Silahkan mau di sendiri juga nggak masalah, mau bertiga juga nggak masalah. Itu sifatnya borongan. Iya, sifatnya borongan. Iya, tapi Itu pihak ketiga, bukan pengurus ini. ya itu kita borongkan ke ke mitra gitu ya, ke mitra. Iya, itu belum termasuk papan, itu hanya tenaga saja seperti itu. Iya. Kalau ini papan itu segitiga itu apa? Papan lembaran, Pak. Iya, lembaran. Nanti kami tunjukkanlah papannya. Iya. Yang lagi Pak saya. Iya. Ini adakah tip atau strategi untuk milih lahan yang istilahnya bisa mudah untuk dapat perizinan, warga juga insya Allah memberi cenderung ke silakan kayak gitu. Jadi kalau beli tanah tahu buat makam itu kan gitu ya Pak. Mungkin agak banyak tantangannya lah. Kemarin pengalaman dari beberapa yang di sini gimana strateginya Pak? Dan perizinannya biar mudah ya gitu. Bismillah, mencoba menjembatani yang menjadi pertanyaan untuk lahan pemakaman yang ada di Rodotul Jannah. Kita di sini ada Ustadz Budi. Ustadz Budi itu memang orang asli Gunung Pati dan beliau cukup terkenal di sini, sehingga kita pendekatan kepada masyarakat. Nah, sepanjang masyarakat itu sudah oke ya sudah clear aja. Jadi kita pendekatan pada masyarakat sekitar. Nah, jadi kita pendekatan pada masyarakat sekitar, ya nanti istilahnya ngeludung diri istilahnya gitu ya. Jadi kita harus pendekatan pada masyarakat lingkungan, RT RW, syukur ada tokoh masyarakat yang bisa memberikan pengaruh, nah itu yang kita pakai. Dan kita di sini kan istilahnya kan mau tidak mau kan harus berbaur dengan lingkungan masyarakat. Ya kita harus menghormati mereka. Kalau mungkin pedok di sawah ya kalau nuwun, monggo mbah misalkan kan seperti. Jangan tuh kita istilahnya terus kaya ya udah boleh. Kita kan berbaur dengan masyarakat. Jadi insya Allah masyarakat akan mendukung seperti itu. Jadi ini apa ya Pak? Ini murni makam baru ya? Makam baru? Enggak, makam baru. Jadi bukan bersebelah dengan Enggak ada makam baru. Kita bebaskan lahan, Ya. baru dan untuk hitung ya. Betul ya, seperti itu. Untuk perizinan Pak, perizinan untuk tanah jadi ini pemakaman. Sementara ini mana Pak Kunya? Perizinan masih Kita masih dalam proses Di istilahnya. Kota Semarang, Kota- di Kota Semarang tidak ada Tidak ada. perda untuk perizinan. Perizinan makam tidak Kita ada. pernah dulu menanyakan Ya. bagaimana tentang perda perizinan untuk pemakaman. Sedangkan di Kota Semarang itu nggak ada, belum ada perda perizinan untuk pemakaman. Kecuali malah ada kami diminta untuk ke Kabupaten Semarang itu sudah ada perdanya, karena memang makam-makam besar saat ini ya kan itu berada di Kabupaten Semarang. Jadi Kota Semarang belum ada perdanya seperti itu. Kami waktu itu awal-awal kita meminta persetujuan aja dari kelurahan, dari kecamatan, sudah selesai. Iya, semacam apa ya pemberitahuan lah ya. Iya, pemberitahuan atau persetujuan bahwa kami akan mendirikan makam di sini. Terus setelah itu setelah dapat izin mungkin bukan izin secara resmi tapi izin bukan dari pemerintah ya yang mengeluarkan ya, izin dari kelurahan, dari kecamatan. Setelah itu kami memakai makam ini. Insya Allah berjalan gitu, seperti itu. Nah, setiap kita terusnya diberikan sama keluarga kan dapur harus tetap ngebul ya. Terus penting kiat-kiat Rodotul Jannah biar bisa terus bersinergi berputar dengan tidak stuck, bisa maju terus. Pengelolaan Memasukkan. Oh ya, ini Pak Bongkarno aja. Yang termasuk terus Mas, yang di dalam ini kan kebanyakan dihidupkan relawan. Kiat-kiat seperti nasihat untuk kami supaya bisa bertahan atau sistemnya bagaimana? Ya tadi waktu preambul atau pengantar pembukaan sudah kita sampaikan bahwa kita niatnya lillahi ta'ala.
Jadi sepanjang kita niatan lihat Allah, sing duwe bondo ya bondo, sing duwe tenaga pikiran asal kita lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan mudahkan. Jadi sama di sini, ini ya ada yang swasta, ada yang pengangguran, tapi sewaktu ada permintaan, alhamdulillah dengan ringan tangan, dengan ringan kaki mereka istilahnya memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Jadi kita tidak ada bantuan, lo tak bayar semini, tidak ada. Jadi sifatnya yaitu kita niat itu Allah aja. Ya kembalikan hati kita. Makanya kita waktu awal tadi kita sampaikan sebenarnya niatnya lillahi ta'ala. Kalau sudah kepentingan kepentingan partai lah sudah bar nanti di situ. Jadi kita niatnya untuk kepentingan umat, bukan terus dibantu. Aku ada makam semene, semene ngeter ke jenazah sini tidak ada seperti itu. Kalau jenazah beda. Kalau jenazah itu malah ada ketagihan. Tanya saja sama saya ini. Itu 2 hari, 3 hari ke ini saya disini nih, gue maklar jenazah kok ora sukses gitu. Aku ini maklar ora sukses. Malah ketagihan tuh, jadi kalau sudah insyaallah ketagihan. Kalau gagal jenazah kan. Nah itu loh. Nah itu untuk menemukan seperti itu ya, nanti Pak Asatid yang bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu niatnya pokoknya lillahi ta'ala tadi, bareng-bareng tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san 3.400 meter persegi. Tentu semua nggak dipakai untuk pemakaman. Ada yang sebelah ini untuk pemakaman, untuk lahan parkir. Ketika kebanyakan membawa mobil ya, jadi kita menyediakan pun kadang di saat tertentu sepanjang untuk saat ada pemakaman yang sampai diparkir di luar sana. Cukup luar. Namanya ini menyuplai kebutuhan air di makam ini. Sumurnya ada di bawah. Kadang pakai dulu gudang material untuk bangunan. Ya ini kemarin papan yang tadi yang saya sampaikan. Ini papan tingginya 70 cm. Tingginya ini 70 cm panjangnya. Kalau ketebalannya ini 2,5 cm. Jadi cukup tebal. Di sini kita nyetok papan. Lalu yang kedua kita nyetok namanya hebel. Hebel ini untuk pengganti batu nisan. Seperti itu. Nanti kita lihat di pemakaman. Lalu ada alat-alat yang lain. Ada lampu, sebetulnya lampu seperti ini ketika pemakaman di malam hari kita memakai lampu ini. Kita pernah memakamkan malam, sering juga. Pernah jam 2 malam juga pernah gitu. Jadi ya, jadi seperti ini. Gudang ini dipakai untuk alat-alat. Iya, betul. Pemakaman ini dibuka ambulan sampai iya, betul. Ini ruang tunggu biasanya untuk akhwat. Ketika ada proses pemakaman, akhwat nunggu di sini. Nanti setelah selesai akhwat di tangan, cuci kaki. Ya, kemarin pada waktu Covid itu kan pakai peti. Ya, pakai peti. Peti berat, kita susah untuk ini ya. Dimasukin ditaruh di atas sini, lalu kita nyolatinya pun di sini. Kadang kita untuk yang tidak peti, untuk menyolatinya ditaruh di sini. Ya, jadi kita bawa ke depan sana, lahan parkir. Ya kan, kerandanya ditaruh di atas sini, kita peti. Seperti itu. Nah, ya, ini meja memandikan. Yang memandikan ini didesain ya. Nanti jenazahnya di sini. Ini ada tempat air mengalir, bisa turun ke bawah seperti ini. Lalu ini tempat mengkafani.
tersedia selalu tersedia ini apa namanya peralatan pemulasaraan. Ini dipakai ketika diperlukan saja. Kita lanjut. Sampai sini sudah jadi ya? Sudah jadi. Di sana sudah dimandikan? Ya seringnya ya Pak ya, dimandiin di rumah duka, disolatin di sana, tapi sampai sini disolatin lagi gitu. Atau enggak dimampir ke masjid tadi. Yang meninggal perempuan yang tim pemulasaraan khusus akhwat ada? Iya ada. Yang ini tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kuncoro, yaitu ini berikut adalah terkait ketentuan. Siapapun itu yang dia mengikuti syarat ketentuan ini, ya kita masuk. Iya. Insyaallah. Mari kita masuk. Lupa saja. Kalau ada utur dipakai aja. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين panjang Bapak. Iya. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة. Namanya patok Pak ya. Patok ini di situ juga ada patok Pak. Ini patok. Kita menggunakan ini, kita minta tolong petugas surveyor tanah ya untuk ini dipastikan nanti pada jenazahnya ada kode P3, itu ada P4 seperti itu. Berarti di sini ada satu lagi P4 juga. Seperti ini. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا
kita menyiapkan liang untuk وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على ada Pak sebetulnya Pak untuk menahan tanah Pak. Oh, di sana ada. Ini tahan sini. Kita membuat kayak semacam dinding penahan tanah itu Pak. Jadi dari plat besi, tapi ya aktif ternyata. Jadi yang paling efektif yaitu kita menggali, tapi belum selesai Pak. Menggali 1,5 meter dulu itu paling efektif. Lalu setelah itu ditutup pakai ini Pak, ya. Ya. Dia فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Jadi nanti ketika menggali lagi sudah jauh dari jenazah. Kalau kita anggapnya sebelah sininya lagi ya kan, jenazahnya di sini nanti digali sini kan dekat sama jenazah. Iya, betul. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه. Ini di pembahasan pembina, ranahnya pembina sebetulnya. Tapi kira-kira seperti ini. Makam yang menjadi rujukan, insya Allah kita ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت
patok ini, lalu Pak kita membuat seperti itu. Jadi penanda patok ini berarti bawahnya mana? Nanti kita bisa patoknya tetap 500. Seperti itu. Kalau gali kok ternyata di malam jenazahnya masih utuh, ya sudah. Bisa. Seperti itu ya. Pelajari oleh pembina kami dengan di kampung kan gitu. Ya. Jadi kalau sudah sekian bentuk biasa ini apa ya, semacam penghilangan identitas Itu ya. Bagaimana hukumnya Ustadz yang lebih tahu pasti. Ya. Apa sih? Lalu iya. itu Ya. Sahibul Muslim. Jadi siapapun yang dikuburkan di sini dia nggak berhak untuk memilih tanah wakaf. Perlu kita tanamkan ke sahibul jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Ini makam reguler Pak, kita namakan Pak. Iya. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Rain ya secara Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li saluran juga nafsihi. Pak. Ya saluran. Qala ma Ya ini sama seperti ini Pak. Memang di sini. Iya betul. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت Ini memang إلى ربي tanah di sini unik ya. ولئن رددت إلى ربي Masing-masing punya. لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Ini kita namakan blok B, sedangkan ini blok C. Blok kanan aja. Usyriku bi rabbi ahada walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون Jadi kita siap sedot pempas penyedot itu. Lalu ada satu blok lagi namanya blok A sampai sama Pak, cuma ini yang didahulukan gitu loh Pak. Nanti ketika ini semua penuh ya ke A. Nggak Pak. Yang tersedia mana ya kita tempatkan di situ. Iya. Kami juga ada Pak. Meninggal dunia. Ketua yayasan kemarin pada waktu kami juga kumpulkan di yang nanam لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا terus ya artinya setelah ya kalau kita menyebutnya jemput Pak. Ya. Jadi selama masih pendek-pendek, insya Allah kita perbolehkan, nggak masalah. Kalau sudah yang tinggi ada beda sendiri itu pasti kita cabut Pak. Ya. Kan bebas Pak, bebas. Walaupun ada wacana sebetulnya kalau malam dikunci gitu kan, nanti tapi belum Pak, belum. Iya. Iya. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada itu. Iya. Iya itu Pak.
mungkin nanti orang-orang yang itu mungkin terseleksi dengan tata tertib. Iya. Di tata tertib kan ada tidak begitu bukan kami yang memulai. Kalau cukup nanti bisa kita ini ya sambil jalannya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dari itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesai pada kesempatan kali ini untuk kunjungan kepada ikhwan kita di Semarang di Yayasan Raudhatul Jannah untuk makam muslim Raudhatul Jannah yang insya Allah dikelola secara syar'i. Dan alhamdulillah ini menjadi pelajaran berharga bagi kami, khususnya di saudara di SMG sedulur muslim Grobogan, dan insya Allah kita akan jadikan pengalaman dan istilahnya bekal untuk kemudian menjalankan program kita ke depan insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan upayakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan sehingga dapat tambah bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا